menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian ayat 1 dan seterusnya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Tentulah Allah berfirman. Jadi syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan dengan judul Ngawur dan Bodohnya Ustadz Dr. Piranda Andirja Memahami Alkitab. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan dan catatan menarik sebagai jawaban atau tanggapan kepada Ustadz Dr. Piranda Andirja, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan beliau berikut ini. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil ya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top itu siapa? Ular. Yang paling cerdas itu apa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Ada. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan ulasan pernyataan atau pemaparan dari Ustadz Dr. Piranda Andirja. Ketika saya menyaksikan dan menyimak baik-baik pernyataan demi pernyataan dari Ustadz Dr. Piranda Andirja, saya menemukan beberapa kekeliruan, kesalahan yang menggambarkan kebodohan dari Bapak Ustadz ini dalam mengerti dan memahami Alkitab. Tetapi kelihatannya begitu percaya diri, begitu berani untuk mengulas atau mengupas isi Alkitab di hadapan audiens atau pendengarnya kala itu. Ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan ulasan ini, tolong disimak, diperhatikan baik-baik dari permulaan ulasan, bentuk respon, tanggapan, jawaban saya atas ngawurnya dan bodohnya Ustadz Dr. Piranda Andirja dalam memahami Alkitab. Jadi tolong tonton tuntas sampai akhir, karena di akhir dari ulasan ini saya akan memberikan konklusi atau kesimpulan yang begitu menarik dan telak untuk perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi siapapun kita, khususnya orang-orang yang berkepercayaan, berkeyakinan lain, supaya jangan begitu lancang menafsirkan Alkitab sesuai dengan selera dan kemauan orang yang berbeda keyakinan. Yang pertama, Ustadz Dr. Piranda Andirja berkata begini, Adam versi Injil. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan dari permulaan
beliau mengungkapkan pernyataannya sudah langsung ngawur dan terlihat dengan jelas kebodohan, kedangkalan, kemiskinan, pengertian pemahaman Ustadz Dr. Piranda Andirja terkait dengan Alkitab. Mana ada sebutan Adam versi Injil. Injil dalam konteks kekristenan secara spesifik itu terkait dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Beliau membaca dari kitab Kejadian, tapi beliau menyebutkan Adam versi Injil. Tidak pernah dimengerti, dipahami oleh orang-orang Kristen bahwa kitab Kejadian itu termasuk kategori kelompok Injil. Tapi itu terkait dengan Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini dikelompokkan dengan Taurat atau Torah. Bahkan perjanjian lama ada yang disebut dengan Torah, Nevim, dan Ketuvim. Jadi dari sini jelas terlihat bahwa Ustadz Dr. Piranda Andirja ini asbun asal bunyi, hari-hari omong kosong. Begitu pede sambil senyum-senyum, begitu percaya diri menyampaikan isi Bible, isi Alkitab. Di tengah-tengah di mana beliau ceramah, tapi apa yang disampaikan? Mohon maaf Pak Ustadz yang terhormat. Orang-orang Kristen tersenyum dan menertawakan Anda. Kenapa? Karena Anda sembarangan mengungkapkan sesuatu, membuat pernyataan, tapi tidak sesuai dengan apa yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Tidak ada sebutan Adam versi Injil. Yang benar adalah Adam yang dikisahkan di kitab Taurat, dalam hal ini kitab Kejadian pasal 3 yang sudah Anda baca dan bahas, tetapi secara ngawur, nyeleneh, menyimpang dan menyesatkan. Kemudian beliau berkata begini, silakan buka kitab Kejadian ayat 1 dan seterusnya. Ini kesalahan, kekeliruan yang kedua. Kemudian beliau membaca kitab Kejadian pasal 3. Kalau Ustadz Dr. Piranda Andirja berkata, silahkan buka kitab Kejadian ayat 1 dan seterusnya, maka di dalam pemikiran orang-orang Kristen pada umumnya, berarti itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai seterusnya. Ada 50 pasal. Jadi saya ajari Ustadz Dr. Piranda Andirja menyebutkan letak ayat-ayat di Alkitab supaya rapi dan lengkap, tidak membawa kekeliruan, penyimpangan, bahkan kebingungan bagi orang yang ingin membaca apa yang Anda maksud. Maka penyebutannya yang lengkap adalah sebagai berikut. Silakan buka kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Itu yang benar. Karena Kejadian itu banyak pasal, ada 50 pasal. Jadi supaya orang langsung mengerti, memahami, saya mengajari Bapak Ustadz yang terhormat aturan atau yang sebenarnya disebutkan Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Jadi itu harus terang benderang, eksplisit, harus jelas sehingga orang tidak bingung ayat mana dan pasal mana yang Anda maksud. Kemudian yang ketiga, biar antum tahu betapa indahnya Islam, antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Saudara dikasih Tuhan, disinilah letaknya kedangkalan berpikir banyak orang ketika membahas kitab suci dari agama lain. Tujuannya hanya ingin membandingkan. Dan nanti beliau akan menyimpulkan apa yang dituliskan di kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 3 dengan berkata, ini yang membuat narasinya salah dia. Saudara dikasih Tuhan, beliau membahas Alkitab, khususnya Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 3, ingin membandingkan bahwa Islam benar dan Alkitab salah.
Tetapi beliau mengerti, memahami Alkitab dari sudut pandang beliau bertitik tolak dari keyakinan, kepercayaan, doktrin dan ajarannya. Saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Bambang Dursena. Ketika kita mencoba memahami keyakinan, agama, doktrin, ajaran, nabi, kitab suci, agama lain, dari sudut pandang kita meyakini, berpegang teguh, mempercayai keyakinan, ajaran, doktrin, agama, kitab suci kita, hal itu adalah sesuatu yang tidak bijaksana. Karena pada umumnya, orang akan kritis kepada agama orang lain, tetapi akan membela mati-matian agama dan keyakinan diri sendiri. Jadi tujuan dari Ustadz Dr. Piranda Andirja ini, biar antum tahu betapa indahnya Islam, antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Di sini diulangi lagi Adam versi Injil. Yang benar Adam versi kitab Taurat. Dalam hal ini Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Jadi adalah sangat tidak tepat ketika kita menggali, mengeksplorasi, mengerti, memahami doktrin, ajaran, kitab suci, keyakinan, nabi orang lain dari sudut pandang kita memahami keyakinan kita sendiri. Pasti nanti tidak akan objektif, karena orang seringkali menggali, mengeksplorasi, bahkan mengerti, memahami kitab suci, keyakinan, doktrin, ajaran orang lain, bukan untuk menemukan kebenaran, tapi untuk membanding-bandingkan dan untuk mencari-cari kesalahan, kekurangan, dan kelemahan. Saudara dikasihi Tuhan. Berikutnya beliau berkata begini, judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini makin jelas bahwa pernyataan beliau sebelumnya sudah tidak rapi ketika mengucapkannya. Yang saya katakan tadi, silahkan buka kitab Kejadian ayat 1 dan seterusnya. Ketika beliau sudah membaca judul, atau orang Kristen sering sebut perikopnya, manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang dimaksud sudah pasti Kejadian pasal 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Di ayat yang kedua dan tiga ini, Ustadz Dr. Piranda Andirja memberikan beberapa catatan. Dan catatannya itu adalah catatan yang diartikan beliau tidak seperti apa yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Yang pertama, beliau berkata begini, di sini di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 3, yang digoda oleh iblis memakai ular adalah Hawa. Beliau menjelaskan bahwa di Al-Quran yang digoda adalah Adam. Beliau mengatakan bahwa memang informasi Alkitab dengan Al-Quran berbeda. Kenapa? Karena di Alkitab yang digoda adalah Hawa, tapi dalam Al-Quran yang digoda adalah Adam. Bapak Ibu Saudara, yang tidak dimengerti dan dipahami oleh Ustadz Dr. Piranda Andirja, apa alasan mendasar dari iblis memakai ular menggoda Hawa, bukan menggoda Adam? Kalau terkait dengan siapa yang duluan digoda, dalam konteks Bible Alkitab, Hawa yang digoda. Dalam konteks saudara kita Islam, menurut kitab suci Al-Quran, Adam yang digoda. Ya sudah, kita tidak mengintervensi, mencampuri keyakinan yang bersumber dari kitab suci mereka. Tapi yang jelas, dalam konteks kekristenan, sangat jelas dan terang benderang. Kenapa Hawa yang pertama kali digoda oleh iblis dengan memakai ular? Kita tahu bersama, sebelum Hawa dicipta oleh Tuhan, nanti dari tulang rusuk Adam,
Tuhan telah berfirman kepada Adam. Itu jelas tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, maksudnya kepada Adam, dan di sini konteksnya Hawa belum tercipta. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, sangat masuk akal ketika iblis memakai ular menggoda Hawa. Kenapa? Karena yang langsung menerima firman adalah Adam. Bahkan Hawa saat itu belum tercipta. Jadi, informasi pertama menerima perintah bahwa semua pohon dalam taman boleh dimakan buahnya dengan bebas, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan, karena ketika memakannya pasti, bukan mudah-mudahan, akan mengalami kematian. Jadi iblis memakai ular menggoda Hawa dengan satu strategi yang sangat jitu, supaya lebih mudah dipengaruhi dan digoda untuk jatuh ke dalam dosa. Iblis itu menggoda Hawa tidak main-main. Tujuannya supaya jatuh ke dalam dosa, tergoda dan menyimpang dari apa yang Tuhan telah perintahkan. Saudara dikasih Tuhan, memang sangat masuk akal. Biasanya kalau kita menerima informasi dari yang pertama, itu lebih kokoh, lebih kuat, lebih kita pegang erat, karena murni kita dapatkan langsung informasi ini, bukan dari apa kata orang. Nah, hal inilah yang dipakai oleh iblis dengan sarana ular untuk menggoda, merayu, menjatuhkan Hawa ke dalam dosa. Dan buktinya, iblis dalam konteks ini berhasil menjebak Hawa, dan Hawa pun nanti memetik buah itu, akhirnya memberikannya kepada suaminya. Jadi Hawa pertama jatuh dalam dosa, kemudian Adam pun jatuh ke dalam dosa. Trik strategi iblis bagaimana supaya apa yang hendak dilakukan oleh iblis efektif, efisien, optimal, maksimal, menjebak Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Itu maksudnya. Karena tingkat pengenalan antara Adam dan Hawa tentunya ada. Karena Adam yang menerima langsung perintah itu. Ya, secara masuk akal, berarti Adam yang memberitahukan perintah itu kepada Hawa. Dan kalau kita perhatikan dengan jeli, jawaban Hawa ini pun sudah mulai dikendorkan, dilunakkan. Kenapa? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ini sudah mulai dilunakkan. Padahal firman Tuhan berkata apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Jadi Hawa sudah mulai diskon firman Tuhan. Boleh kami makan, hanya itu saja yang diucapkan oleh Hawa. Tapi Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini kembali dilunakkan. Firman Tuhan berkata, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hawa melunakkan, nanti kamu mati. Tapi firman Tuhan berkata kepada Adam, pastilah engkau mati. Jadi mulai dilunakkan, mulai dikendorkan oleh Hawa. Di sini dia sudah mulai membuat perintah Tuhan itu tidak begitu serius, tidak begitu sungguh-sungguh, karena Hawa mengurangi bobot yang sebenarnya dari apa yang pertama-tama diperintahkan oleh Tuhan kepada Adam. Saudara dikasih Tuhan, jadi Ustadz Dr. Piranda Andirja perlu mengerti, memahami supaya makin cerdas ke depan. Tidak sembarangan mengartikan firman. Kalau memang di Al-Quran disebut yang digoda adalah Adam,
Maka versi Alkitab yang digoda adalah Hawa. Ada maksud dan tujuan strategi yang jitu yang coba diterapkan oleh iblis, memakai ular untuk menjebak, merayu, menggoda Hawa, dan akhirnya nanti Adam juga jatuh ke dalam dosa.